Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatun. Kali ini kita akan kembali mencoba untuk mengekspor modul manufacturing di UDU 16. Sebelumnya kita pernah melakukan modul manufacturing UDU 16. Kita pernah membuat BUM, create warehouse, dan location. Kemudian kita juga pernah membuat work center dan juga root. Maka sekarang kita akan mereview modul manufacturing di UDU 16. Ya, masih sama. Yang kita review adalah create BOM-nya, root, work center, dan operation, kemudian warehouse dan location, terus simulasi sales order, manufacturing order, dan work order, dan juga ditambah internal transfer, dan juga create go-to-market strategi. Sebelumnya kita akan mereview atau meng-create bill of material di PT Kita Manufacturing. PT Kita Manufaktur ini adalah perusahaan yang memproduksi mobil mainan. Dalam hal ini adalah mobil Lego tipe rendah. Untuk membuat satu mobil Lego tipe rendah diperlukan beberapa komponen ini yang terdiri dari assembly ban tipe rendah dan assembly bodi mobil tipe rendah. Frame ban tipe rendah terdiri dari beberapa komponen, dan juga assembly body mobil tipe rendah terdiri dari beberapa komponen ini. Sebelumnya kita harus membuat produk-produk untuk komponen-komponen tersebut. Maka langsung saja kita akan ke UDU 16. Jangan lupa teman-teman sebelumnya harus sudah mengaktifkan modul accounting, kemudian purchase, inventory, dan juga manufacturing. Kita ke modul manufacturing, kemudian produk. Nah, ini adalah produk-produk yang berhasil kita buat yang berhubungan terhadap perusahaan kita manufacturing, dan juga raw material yang dibutuhkan untuk membuat satu mobil mainan tipe rendah. Ya, ini setelah kita membuat produknya, kemudian kita akan membuat bill of material. Nah, bill of material untuk satu buah mobil tipe rendah itu terdiri dari assembly frame ban tipe rendah, kemudian assembly body mobil tipe rendah. Nah, ini caranya sebenarnya tinggal di-create aja. Produknya apa, assembly-nya atau pendukungnya, bill of material barang yang kita mau itu apa, kemudian ini komponen pendukungnya untuk membangun satu assembly yang kita butuhkan itu. Ya, seperti contohnya di sini WIP1 yaitu frame ban tipe rendah terdiri dari 4 unit ban mobil tipe rendah, kemudian 1 buah kerangka penghubung ban, kemudian 4 buah baut ban, dan juga 1 oli. Dan begitu juga selanjutnya yaitu bodi mobil tipe rendah terdiri dari 1 unit kerangka bodi mobil panjang, kemudian 1 unit kerangka bodi mobil pendek, kemudian 4 unit kerangka bodi mobil balok, dan 1 unit kerangka bodi mobil kubus, 1 unit kap mobil, dan 1 unit supir. Ini 4 unit kerangka bodi mobil balok. Ya, dan untuk membangun satu buah mobil mainan tipe rendah, maka dibutuhkan 2 komponen, yaitu assembly frame ban tipe rendah dan assembly body mobil tipe rendah. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membangun satu buah mobil mainan tipe rendah. Nah, setelah kita membuat produk, kemudian membuat bill of material, maka selanjutnya kita harus melakukan transaksi pembelian terhadap barang-barang raw material yang kita butuhkan. Kenapa? Karena untuk membuat simulasi manufacturing order atau work order, kita membutuhkan stock on hand yang cukup. Nah, seperti dalam sini saya sudah melakukan simulasi pembelian terhadap semua raw material. Jadi stok on hand di
dalam wudhu saya atau perusahaan ini sudah banyak dan bisa dilakukan ke transaksi selanjutnya. Ya, jangan lupa juga kalau untuk membuat simulasi juga kita membutuhkan beberapa user, yaitu seperti admin production, admin sales, admin warehouse, dan juga finance. Nah, terus ini juga sama, ini adalah membuat BOM seperti apa yang sudah kita lakukan, produk BOM. Selanjutnya kita akan membuat warehouse and location. Langsung saja kita ke mode inventory, kemudian configuration warehouse. Ini adalah warehouse yang ada di PT Kita Manufacturing sesuai dengan skenario kita, yaitu seperti ini agak kepotong ya kalau gue lengkapnya seperti ini, yaitu ada warehouse incoming spare part, warehouse incoming raw material, kemudian warehouse incoming warehouse WIP work in progress, kemudian warehouse finishing good. Nah, warehouse spare part sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian warehouse incoming raw material ini untuk menstok atau menyimpan barang-barang raw material yang dibutuhkan untuk warehouse WIP. Dan ini adalah warehouse-nya. Dan satu lagi ada warehouse ATK. Warehouse ATK. Nah, seperti ini warehouse ATK, kemudian work in progress, finishing good, incoming raw material, incoming ATK, dan incoming spare part. Ini ada location-nya, WIP, FG, raw material, kemudian ATK, dan spare part. Kemudian untuk location-nya, nah location-nya itu seperti di skenario kita bahwa produk-produk itu sudah kita lakukan, sudah kita simpan di location yang ada di internal location kita. Nah, ini adalah location yang ada di internal kita, yaitu ada di seperti yang ini, ada di ini kita lakukan seperti di video sebelumnya, yaitu yang terjadi di warehouse incoming yang terjadi adalah di warehouse incoming, tapi outgoing-nya hanya tipe 1. Warehouse location-nya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di produknya, inventory produk seperti ini. Mobil mainan tipe rendah, kita lihat di inventory. Nah, ini ada root-nya, sekaligus kita buat root ya di sini. Root-nya manufaktur, karena mobil mainan ini dibuat tidak dibeli, jadi kita root-nya itu adalah di manufacturing. Kemudian kita view diagram itu, nah ini warehouse-nya yang terjadi dari mobil mainan ini adalah yang ada di warehouse finishing goods. Maka kita lihat overview warehouse-nya. Nah, seperti inilah rutenya. Rute yang terjadi yaitu virtual location bisa langsung ke finishing good warehouse, kemudian dari warehouse finishing good ke partner atau customer, dan dari warehouse finishing good kita bisa ke subcontracting. Seperti ini yang terjadi di mobil mainan tipe rendah. Kita bisa melihat di tempat yang lain seperti di ini
Bahan mobil tipe rendah, kita lihat inventory-nya, yaitu ini dibeli. Kenapa? Karena ini adalah raw material. Kita lihat view diagramnya, warehouse incoming raw material overview. Ya, ini rute yang terjadi pada produk ban mobil tipe rendah, yaitu dari partner vendors ke physical location warehouse raw material kita. Kemudian dari raw material kita terjadi quality control, dan juga dari quality control baru di stok. Dari stok ini harusnya nggak boleh delivery order. Coba kita cek. Oh, ini karena kita klik can be sold, can be purchased. Harusnya ini hanya di can be purchased. Maka kita hapus can be sold-nya. Kenapa? Karena kita tidak akan menjual raw material ini buat customer. Jadi kita kembali lihat ya di diagram routing buat produk ban ini, overview. Kenapa nggak berubah? Coba di refresh dulu, kita refresh. Can be purchased, kemudian inventory, view diagram, raw material, view, warehouse. Ya, masih salah ini, harusnya tidak ada. Dua ini harusnya tidak ada karena kita tidak akan menjual atau menjual raw material ini kepada customer atau partner. Kita cek lagi ke produk-produk kita yang lain. Baut ban ini juga harusnya can be purchased aja. Kemudian ini coba yang dari Chevron. Rangka bodi mobil kudus can be purchased. Semua yang raw material adalah can be purchased. Dan ini mobilnya hanya bisa di-sold, tidak bisa dibeli karena kita membuat. Ya, ini udah selesai untuk routingnya. Masih ada yang belum tepat, tapi nggak apa-apa. By the time kita harus selalu ada perbaikan. Jangan lupa teman-teman, ini diperhatikan baik-baik. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena saya melakukan upload file master data, jadi kurang attention to detail, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini sudah routingnya udah routingnya sudah. Kita lanjutkan. Location juga sudah, dan kemudian kita lanjut ke location ya, routingnya, work center dan operation. Ya, create work center. Kita ke manufacturing, kemudian ke configuration dan work center. Nah, ini adalah work center yang ada di PT kita manufaktur, yaitu frame ban tipe rendah ini di WC1 atau work center 1, kemudian modi mobil tipe rendah ada di work center 2, mobil mainan tipe rendah ada di work center 3. Kita cukup membuatnya seperti ini saja sesuai dengan skenario yang sudah kita buat di medium ini. Ya, betul seperti ini. Udah create operation, kemudian kita akan meng-create operation, configuration, operation. Ya, ini juga operationnya frame ban tipe rendah ini work center ini frame ban tipe rendah, bill of materialnya WIP 1,
WIP 2, FG1. Ini semuanya duration di set manually. Ini juga sesuai dengan skenario kita di Medium. Lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan transaksi SO. Kita akan melakukan sales order. Oke, new. Kita PT ABC akan melakukan pembelian terhadap produk kita, yaitu mobil mainan tipe rendah sebanyak sebelum SO kita sebaiknya melakukan transaksi MO dulu. MO, manufacturing order. Ini ada beberapa manufacturing order yang sudah saya lakukan. Sekarang kita akan melakukan manufacturing order. Kita harus menyetok barang banyak supaya simulasi SO kita lancar. Jadi produk yang kita mau bikin yaitu WIP Rembem tipe 1 untuk kita akan menyetok sebanyak 70 unit. Cukup nggak ya? Kita lihat dulu ya produk kita apakah cukup. Stock on hand-nya mana? Stock on hand raw material kita ada 500, ada 500. Oh, cukup. Berarti kita ke modul manufacturing. Kemudian kita ini ya, baru kita buat. Iya, kita buat. Ini masih ada draftnya. Kemudian kita buat 70 unit. Oke, confirm. Ya. Kemudian kita buat lagi manufacturing order untuk WIP 2 sebanyak 70 unit juga. Confirm. Dan kita buat lagi untuk barang finishing good kita sebanyak 70 juga. Confirm. Ya. Nah, ini adalah MO yang sudah kita berhasil buat. Kemudian kita akan lihat di work order. Nah, ini adalah work ordernya. Waiting for component, waiting for component. Ini ada start. Ya, ini kita mulai aja semuanya. Ya, ini berubah waktunya, duration ada 60 menit sih, tapi ini kayaknya detik. In progress, work in progress, semuanya dalam proses pembuatan di factory kita. Ini menunjukkan waktu atau real duration. Ya, ini kayaknya benar 1 jam. Ini 1 jam. Maka kita klik saja seperti ini, artinya selesai. Ya, ini selesai. Finish. Maka kita akan lihat produk kita. Stock on hand. Oh, belum. Maaf. Nah, ini kita harus mark as a down dulu. Kemudian, yep, ini sudah. Kemudian ini juga mark as down. Semuanya.
Ya, kita coba lihat di working order kita. Nah, tidak ada working order yang in progress, ready. Ini semuanya sudah finish. Kita bisa cek di production kita. Nah, raw material kita berkurang, terus apa ini namanya, finishing goods kita bertambah jadi 71 unit. Maka kita bisa langsung melakukan simulasi SO, yaitu sales order. Ya, tunggu sebentar, ini kayaknya udah. Ini dia PT ABC tadi ya. Kita lanjutkan. PT ABC sebanyak 70, jangan 50 aja, kita jual ke dia 50 sebanyak 4.850.000. Kemudian dikonfirmasi SO-nya ya. Kemudian ini ada delivery dari gudang kita, warehouse out. Ini harusnya bukan warehouse material, ini harusnya warehouse finishing good. Ya, ini sudah dilakukan transaksi pengiriman kembali ke SO6, sudah di delivery. Kemudian kita create invoice, kemudian kita invoice tanggal sekian, payment reference-nya transfer, kita konfirmasi, register payment-nya, create payment. Yap, berhasil. Maka ini proses SO kita selesai dari sales order sampai dengan payment. Nah, kita lihat di sini ke accounting, configuration. Journal entries. Ya, ini dia. Ini yang terjadi, ini transfer, invoice. Nah, ini debit kredit jumlah item ternyata. Ini ada payment masuk ke debit. Ini adalah transaksi yang terjadi di dalam PT kita manufacturing. Ya, kita sudah melakukan sales order, manufacturing order, work order di tiap-tiap center. Kemudian untuk melakukan berbagai strategi dan juga lagi yang saya merasa ya, internal transfer. Put away strategi ini kita bisa buka di inventory, kemudian di product. Let's say buku ini kita lihat put away rules. Nah, di sini ada lokasi bahwa buku ini disimpan di warehouse ATK, di ATK row dan row 1, kemudian di shelf 2. Nah, ini adalah location-nya. Saat kita melakukan put away strategi, put away rules, maka kita harus mengisi ini. When product arrives, kita mau barang ini ditempatkan di mana.
Nah, barang ini kita masukkan ke ATK row, row-nya row 1, kemudian di row 1 itu ada shelf 1. Produknya itu 1, 2, 3. Nah, untuk internal transfer, kita bisa di inventory, kemudian transfer. Nah, ini adalah internal transfer yang terjadi di company kita. Ada satu internal transfer yaitu dari warehouse raw material quality control, belum di waiting another operation. Nah, ini adalah warehouse. Kita cek availability, kemudian validasi. Cannot validate quantity. Oh ya, belum ada quantity. Mana quantity-nya? Operation, additional. Ini agak kurang kelihatan. Dan ini tidak ada produk yang dibuat ya. Warehouse raw material internasional nggak ada, jadi tidak perlu. Nah, jika kita mau memindahkan barang, put away strategi, kita lihat operation transfer, kita buat new, reference-nya itu ya, operation type-nya itu warehouse ATK, destination-nya itu ke ATK stock. Produknya ini buku ya, dimana 1 unit. Nah, kita pasti ya, ini ATK in 001 validate apply ya, ini selesai. Nah, kita bisa cek dulu di sini transfer, ini dia fisika mana warehouse ATK. Oh, ini dia, dari vendor langsung ke ATK stock. Seperti itu reviewnya untuk modul manufacturing di UD16. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, yang pelajarannya yang perlu yang dipetik ini waktu kita mau meng-create produk-produk kebutuhan untuk membangun manufacturing kita seperti raw material ini, harus diperhatikan baik-baik. Dan juga satu lagi, untuk saat mengupdate jurnal di accounting juga sama. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.